kok saya tahunya anak tuh kalau mau masuk SMK ya karena memang kondisinya menengah ke bawah. Iya. Benar nggak sih, Bu? Betul. Iya. Betul. Benar ya, masih Betul. ya seperti itu Betul. ya? Masih seperti itu. Bagaimana sih dalam proses 3 tahun ini kita buat anak sesuai permintaan industri? Iya. Karena di industri itu yang terpenting itu adalah soft skill, bukan hard skill. Dengan soft skill baik, otomatis kan hard skill juga akan mengikuti. Oke, goalsnya adalah bagaimana kemudian sebanyak mungkin siswa-siswa yang memilih sekolah di jalur SMK itu bisa terserap di dunia industri, bisa di pabrik, Yeah. bisa di perusahaan, Yeah. bahkan bisa kuliah, Iya. gitu ya. Bicara mengenai sekolah, kita atau anak-anak kita lah, saya kan udah tua ya. Anak-anak kita jangan sampai salah sekolah ya. Saya hari ini berada di sebuah sekolah dan luar biasa sih. Begitu saya masuk di pintu gerbangnya saja, saya pikir ini adalah gedung pabrik gitu ya, seluas ini loh ini. Dan saya kemudian dengar-dengar dari manajemennya, katanya ini luasnya hampir 5 hektar. 4 hektar, 0,45 ya, sekitar segitulah. Jadi luasnya luar biasa ini. Bayangkan kalau Anda kena hukuman dari guru, suruh keliling sekolah ya, karena ini sangat luas sekali. Pendengar dan juga pemirsa, inilah Lentera Inspirasi di Pro1 RRI, juga tayang di YouTube channel RRI Cirebon. Kami berkeliling ke beberapa wilayah di Ciayu Majakuning, memotret apa yang terjadi di masyarakat, yang tentu saja sesuai dengan asta-cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Salah satunya hari ini, kami berkunjung ke SMK Negeri 3 Kuningan, karena kita ingin tahu bagaimana kemudian pendidikan teknologi, pendidikan vokasi, kemudian prospek lulusan mereka diterima di perusahaan dan seterusnya. Itu juga akan menjadi fokus kita ngobrol hari ini ya. Nah, di gambar mungkin sudah berubah bagi Anda yang sedang menonton siaran ini di YouTube channel. Ada 2 narasumber. Yang pertama Ibu Heni Aryani SPD MM, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan Hubin, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Industri. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah mengizinkan kami semua ini dari RRI datang ke sini. Terima kasih. Ini ruangan apa Bu? Boleh dijelaskan Bu? Ini ruangan kelas industri Panasonic. Gitu asal mulanya itu kan kita itu kerjasama dengan Panasonic itu udah dari 2014. Dari 2005 waktu itu. Dari 2005 kami udah kerjasama dengan Panasonic, yaitu kerjasamanya di bidang waktu itu hanya PKL dengan rekrutmen. Seiringnya dengan waktu, sesuai dengan instruksi Menteri juga yang 8+I, kami kerjasamanya mengacu kepada 8+I sampai kelas industri ini, gitu. Adanya kelas industri ini. Kelas industri ini berasal dari kita dapat bantuan dari direktorat, yaitu tentang SMKPK pemadanan dengan industri. Salah satunya dengan Panasonic. Yang di ruangan kita yang sedang kita pakai ini ya Bu. Ya. Makanya betul. Kemudian properti-properti di ruangan ini ya selayaknya perusahaan Panasonic dan bukan hanya Panasonic rupanya ya Bu ya. Ada beberapa ruangan-ruangan lain yang juga dengan perusahaan yang lain. Oke Bu, nanti kita akan bahas lebih mendalam. Berikutnya ini di gambar sudah ada Pak Siswanto SPD, beliau adalah Wakil Manajemen Mutu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Pak, kami sudah diizinkan datang ke SMK Negeri 3 Kuningan. Beliau ini yang akan terus menjaga mutunya ya Bu? Ya betul. Mutunya dijaga betul ini. Oke Bu, kita ingin mulai dulu dari sekolah berbasis industri. Saya koreksi kalau saya salah, SMK di Kuningan itu banyak sekali. Bahkan setelah SMK 3 muncul, kemudian SMK-SMK lain itu muncul tuh banyak sekali. Yang negeri ini ya, yang negeri. Tapi hanya SMK 3 yang dia tetap ada di jalur industri, benar nggak sih Bu? Iya. Salah satunya ya, salah satunya adalah SMK Negeri 3 Kuningan. Kenapa Bu? Atau Pak mungkin bisalah dua-duanya menjawab. Ini nggak tergiur ke bidang lain atau gimana nih? Bapak Sis. Sudah menjadi komitmen warga kita, kita ingin satu rel di bidang teknik. Dan itu ternyata menjadi ikon di pelanggan-pelanggan kita. Pelanggan-pelanggan kita kan industri ya.
kalau butuh tenaga teknik udah SMK 3. SMA 3, nggak ada pilihan lain SMA 3. Jadi sudah mereka nggak mikir mana-mana lagi, butuh tenaga listrik SMK 3, butuh otomasi SMK 3. Sudah menjadi ikonik kita penyedia tenaga teknik. Nah ini kayaknya memang salah satu yang harus dijaga tuh kualitas ya Bu. Ya, betul, ya. betul. Bagaimana kemudian SMK 3 bisa menjaga kualitas lulusan yang setiap tahun tentu kurvanya nggak sampai turun gitu kualitasnya. Itu kan saya pikir juga bukan sesuatu hal yang ringan ya untuk menjaga betul. itu. Gimana Pak caranya? Kebetulan kita itu dari tahun 2007 kita sudah menggunakan sistem manajemen ISO. Nah, dengan bantuan manajemen ISO itu kita berusaha membuat pelayanan yang terbaik buat pelanggan, yaitu peserta didik kita, orang tua, dan masyarakat pengguna. Setiap lini-lini divisi atau bagian-bagian yang ada di SMK 3 itu kita punya standar aturan main yang bagus. Dan itu sudah kita audit baik lewat internal maupun pihak eksternal, pihak ISO-nya sendiri. Kita melakukan monitoring per program kegiatan, program konsentrasi keahlian. Bila mana terjadi sesuatu hal yang keluar jalur atau tidak sesuai, maka kita langsung memberikan koreksi. Dan perbaikan. Jadi filosofi kita melakukan perbaikan berkelanjutan terus-menerus dengan dukungan dari stakeholder yang sudah ada. Jadi yang dijamin mutunya itu bukan hanya siswanya semua. Tapi juga warganya. Warga itu ada manajemennya, ada orang tua termasuk warga ya. Kemudian para guru dan segala macam. Itu yang juga dijaga ya Pak ya. Ya, kita fokus ke manajerial ya. Ketika manajerialnya bagus, insya Allah bagus. Sehingga ketika kita diganti-ganti kepala sekolah pergantian boleh kita stabil. Tetap aja itu siapapun kepala sekolahnya ya Pak. Kepala sekolah nggak bisa mempengaruhi kita. itu dia. Sehingga kita pernah dapat PLT itu sampai 5 kali PLT setara 2 tahun setengah kita tanpa kepala sekolah. PLT terus. Sampai hari ini juga PLT. Sampai hari ini PLT. PLT udah 2 kali ya sekarang. 2 kali. Tapi sistem kita stabil. Walaupun di SMK yang lain ISO itu udah nggak ada. Kita tetap gitu. Malah Jawa Barat yang ISO itu mungkin hanya SMK 3. Hanya SMK 3. Kan setahu saya, sekali lagi koreksi kalau saya salah Bapak Ibu, setahu saya kemudian SMK itu kemudian menggunakan ISO 9000 berapa Bu? 9001, 9000 manajemen mutu berarti ya. Nah 9001 karena kaitannya dulu itu kepentingannya untuk sekolah berbasis internasional kan? Atau RSBI harus ada ISO. Harus ada ISO. Tapi kan sekarang kalaupun misalnya SMK 3 tidak ber-ISO, nggak jadi masalah. Tapi memilih tetap ber-ISO. Tapi mendingan ber-ISO. Apa tuh alasannya Bu? Kepercayaan. Ketika labeling kita menggunakan ISO, industri itu kadang nggak banyak nanya lagi. Karena kita udah terdokumentasi segala macam gitu ya. Terus aturannya ada SOP ada semua prosedur kita ada. Gitu. Jadi tidak melangkah begitu saja gitu. Oke. Ada aturan lah. Betul. Ini gambar nanti sesekali akan kita pindah misalnya ke ruangan-ruangan atau ke tempat-tempat yang memang ini industrial sekali ya Bu ya. Betul. Tadi kita juga sempat masuk ke kelas Samsung ya kan. Kemudian sekarang kita sedang ada di kelas Panasonic begitu ya dan seterusnya. Bu atau Bapak, bolehlah kita jawab berdua nggak apa-apa ya? Butuh waktu berapa lama nih Bapak Ibu sampai perusahaan kok kayaknya ini kerjasama terus dengan SMK 3 gitu? Yang penting kan gini ya. Apapun kalau saya pribadi gitu ya, kita dikasih kepercayaan sebagai wakil kepala sekolah gitu ya. Yang penting kita tahu fungsi dan tanggung jawab. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah itu kita kan berada di
daerah nih Kuningan itu jangan sampai kalah dengan yang berada di industri-industri karena sekolah kita adalah sekolah teknik gitu. Pasti yang notabene itu orang tua kan percaya ke SMK 3 nih, berarti kita juga harus jemput bola ke industri. Coba Anda bayangkan SMK 3 berada di sebuah kabupaten yang tidak ada industri. Iya, betul. Tapi kok berani-beraninya membuat gitu membuat sekolah berbasis industri yang memang lulusannya memang berhasil diterima di industri. Ya alhamdulillah gitu ya, karena kerja keras semua pihak, tidak terlepas dari gurunya, disiplin gurunya, disiplin anaknya, berarti manajemennya dan kepala sekolahnya juga kan ya, betul. Proses gitu ya, yang membentuk yang utama itu soft skill SMK 3 itu udah terkenal dari dulu juga kan gitu. Betul. Ya setelah karena di industri itu yang terpenting itu adalah soft skill bukan hard skill. Dengan soft skill baik, otomatis kan hard skill juga akan mengikuti. Oke. Gitu. Bu, sedikit saja. Mungkin Ibu juga sudah keliling ke perusahaan-perusahaan, ke industri-industri yang selama SMK 3 berdiri atau paling tidak selama Ibu menjabat di situ. Ibu coba potret apa yang mereka sampaikan mengenai SMK 3 kan gitu ya. Misalnya saya suka lulusan SMK 3 karena apa gitu. Rata-rata apa yang Ibu potret dari mereka? Disiplin, kemudian punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan disiplin otomatis kan mau punya rasa tanggung jawab yang tinggi. Itu yang utama ya. Berarti kan udah terbiasa karena udah karakter kan ya. Gitu. Karena kalau sampai ada anak gitu ya, tapi berhasil di industri, dia sebagai HRD, gitu dia menceritakan gitu. Dulunya di SMK 3 itu bukan nakal gitu ya, nakal anak lah gitu, standar anak gitu. Tapi dia gini, alhamdulillah ya berkat didikan di SMK 3, saya sekarang kerasa di industri. Kalau saya nggak di SMK 3 nggak tahu gitu. Itu benar nyata gitu. Karena dengan saya kerjasama. Gitu dengan SMK 3 kerjasama. Gitu. Jadi itu yang kemudian membuat dunia industri terus nggak bisa lepas dari SMK 3 karena quality control begitu dijaga. Tadi sempat sedikit kita singgung soal bagaimana Pak Sis mengatakan warga ini juga tetap harus menjaga quality control. Warga itu kan yang kita maksud adalah bukan hanya siswa ya Pak ya. Betul. Artinya ketika ada seseorang ingin melamar jadi guru pun tahapannya nggak seperti di sekolah lain. Iya, nggak langsung diterima gitu, ada ada tahapannya gitu. Gimana Pak? Lebih sulit atau gimana Pak kalau mau masuk ke sini? Sebelum ada regulasi kita tidak boleh menerima guru honor tentunya ya. Setelah 3 tahun kesini kita nggak terima guru honor. Waktu kita terima guru honor itu pertama kita seleksi dari portofolionya, CV-nya. Kemudian setelah itu kita wawancara. Sampai kita selidiki rumahnya, orang tuanya, latar belakang segala macam kita selidiki. Bahkan titipan siapa. Kita selidiki. Harus dipastikan nggak ada berarti. Ketika itu kita wawancara, kemudian dia bisa kita cek komitmen baik, kita ambil. Tapi kalau enggak, lebih banyak yang kita nggak terima. Jadi bisa dikatakan guru-guru yang hari ini mengajar siswa-siswi SMK 3 benar-benar yang sudah melewati kurasi itu ya? Kurasi. Yang dia guru honor ya. Ketika yang PNS dan P3K kan kiriman dari pemerintah. Oke. Ini pendengar dan juga pemirsa mungkin ini mendengar ini sayup-sayup ada suara bel. Saya cuma ingin ngasih tahu bahwa kita emang nggak di studio ini beneran di sekolah. Ini beneran di sekolah ini kita. Jadi ini belakang bukan green screen ya, ini beneran tuh ada helm segala macam. Oke. Satu pertanyaan sebelum kita harus break, bagaimana pandangan SMK Negeri 3 Kuningan melihat tantangan industri hari ini, Bapak Ibu? Karena kalau kita bicara tantangan industri hari ini, kayaknya perubahannya begitu cepat. Saya kok juga mengikuti SMK 3, kayaknya menyesuaikan banget tuh nama-nama jurusan segala macam kan gitu. Betul. Karena kan kalau di industri itu kebanyakan kan teknik ya, gitu. Jadi
kalau di SMK 3 itu ada 8 jurusan semuanya teknik gitu. Kecuali yang kreatif ya, yang apa namanya, yang DKV ya. DKV. Yang DKV, tapi semuanya teknik gitu. Teknik ini sangat dibutuhkan di industri gitu. Baik di industri manufaktur atau apa namanya, Astra gitu, grup Astra maupun yang makanan gitu ya. Itu semua teknik itu dibutuhkan. Alhamdulillah di SMK 3 itu kepercayaan industri itu tinggi gitu, karena setiap rekrutmen pihak kami BKK kemudian Humas Subin selalu mengevaluasi kekurangan. Sehingga pas ada rekrutmen lagi meningkat, baik dari segi daftar kehadiran, itu kan sayang industri datang ke sini kan jauh-jauh memerlukan banyak biaya. Itu kehadiran juga saya usahakan sampai 100%. Kalau tidak 100%, oke minimal 90 sekian gitulah gitu. Itu. Kemudian kan kita sebagai tempat rekrutmen Priangan Timur dan wilayah 3 gitu. Berarti bukan dari SMK 3 saja, dari SMK yang lain juga nginduk ke sini. Karena apa? Karena kuota untuk tes itu tidak sedikit, ribuan gitu. Itu dievaluasi dari daftar kehadiran, kemudian seleksi evaluasi juga dari keterserapan lulusan itu sendiri gitu. Banyak yang terserap enggak setiap tahapan tes itu. Sehingga nanti industri itu tidak tidak pundung gitu ya. Gitu, jadi datang lagi. Nggak usah ke SMK 3 gitu udah ke SMK 3 aja karena keterserapannya tinggi gitu. Itu. Baik. Sekarang siswa ada berapa, Pak? Total? 2.636. 2.600 termasuk yang sedang PKL berarti? Iya. Wow. Udah kebayangkan mereka harus nyiapin MBG berapa porsi. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan bahas MBG. Tetaplah bersama kami. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Rupanya ada ribuan orang, ribuan calon siswa yang harus tidak bisa masuk ke SMK 3 karena tersaring dalam berbagai tahapan. Ya, itu membuktikan bahwa memang animo masyarakat untuk masuk ke SMK memang cukup luas, dan mudah-mudahan juga ini sinyal bahwa industri kita tidak akan melesu di masa mendatang, karena akan mendapatkan kiriman-kiriman lulusan-lulusan dari SMK yang juga mumpuni, salah satunya dari SMK Negeri 3 Kuningan, yang tentu saja ini harus juga bisa menjawab cita-citanya Pak Presiden dan Wakil Presiden ya. Keinginannya memiliki lulusan yang kemudian kalau mereka bekerja siap berada di dunia kerja, kalau mereka melanjutkan sekolah ya mereka siap untuk melanjutkan sekolah, kan gitu. Nah, tapi memang dari dulu Bu Heni dan Pak Sis, kok saya tahunya anak tuh kalau mau masuk SMK ya karena memang kondisinya menengah ke bawah. Iya. Benar nggak sih, Bu? Betul. Iya. Betul. Benar ya, masih betul, ya seperti itu ya? Masih seperti itu. Kenapa gitu. itu? Karena memang tuntutan keluarganya kamu pokoknya harus langsung kerja ini, atau gimana? Nggak ada biaya kuliah. Iya, nggak ada biaya kuliah. Jadi orang tua itu pasti kalau ke SMK itu ingin kerja gitu. Berarti kita harus berjuang supaya anak itu bisa kerja. Oke. Kalau dulu mungkin SMK 3 bisa tuh bilang pokoknya lulusan dari sini, walaupun mungkin bahasanya bukan garansi akan masuk kerja, tapi kemungkinan besarnya Anda bisa kerja. Tapi kalau hari ini kan kabarnya soal SPMB itu gimana?
Ada keluhan nggak soal, karena kan kalau dulu mah kita yang rekrut ya, makanya kamu masuk, kamu enggak, kamu masuk, kamu enggak. Kalau sekarang kan terima beres, Pak. Iya, benar ya, betul. ya. Iya betul. Ada kendala nggak dengan soal itu? Kendala sekali. Kita sebagai sekolah kan menerima input dari siswa SMP, MTS atau yang sederajat. Kemudian ada regulasi dari provinsi yang berbasis domisili, kemudian afirmasi, kemudian yang KETM, yang tidak mampu segala macam. Itu yang meranking dan membuat penilaian kan dari provinsi. Sehingga ketika masuk ke sini, yang tinggi badannya di bawah standar banyak, yang kemampuannya di bawah rata-rata banyak, bahkan yang belum bisa berhitung banyak. Sehingga ini menjadi beban kami di sekolah, sementara permintaan industri dengan target-target tertentu yang luar biasa. Sehingga kita memanipulasi, membuat skenario bagaimana sih dalam proses 3 tahun ini kita buat anak sesuai permintaan industri. Iya, betul. Iya. Betul. Ini PR banget nih, Bu Reni ya. Iya. PR banget. Jadi saya terutama ke guru olahraga, ke guru matematika gitu. Karena kalau industri itu kan pas macam-macam industri itu tesnya itu bermacam-macam. Ada yang fisik dulu, ada yang matematik dulu. Yang lemah itu dua-duanya. Karena apa? Karena misalnya kalau fisik, administrasi kan itu di administrasi. Misalnya persyaratan tinggi badan minimal 165. Berarti yang 165 ke atas diterima. Mohon maaf gitu, kalau yang ke bawah walaupun 164, sekian nggak bisa. Karena kalau dipaksakan nanti sayangnya itu pasti di MCU gagal karena dites lagi. Itu seperti itu. Jadi jadi guru olahraga gitu, makanya kan harus yang pull up supaya tinggi gitu, renang gitu, lari loncat-loncat gitu. Tapi kan itu tergantung anaknya juga gitu. Terus yang sayang sekali itu hitungan gitu, matematik dasar, sampai pernah satu perusahaan yang 1.500 yang diterima hanya baru tahap 1 100. Wah, itu dari 1.500. Yang tahap 1 hanya 100 yang diterima, belum tahap berikutnya yang pasti akan terus berkurang. Iya, karena matematik dasar dulu. Padahal gampang kalau menurut kita. Kayak tambahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu, desimal. Anak nggak bisa. Luar biasa, tantangan sekali ya. Intervensi manajemen gimana tuh Pak untuk bisa? Kita mengadakan matrikulasi. Jadi kelas 10 kita program matrikulasi pengayaan. Pengayaan matematika dasar, kelas 11 juga, kelas 12. Jadi ekstra kita ya. Gak apa-apalah nambahin kerjaan tapi lulusan kita itu kan. Betul. Ujungnya kan ke sana ya. Sampai gini, mau ada tes perusahaan itu yang ininya dileskan dulu. Gitu, jadi kebut semalam benar ya. Dasarnya gitu. Pak Sis, saya ingin sedikit saja mengupas mengenai MBG nih Pak. Tadi udah disebutkan 2.000 lebih nih anak-anak di sini ya. Ya mungkin kalau sistem segala macamnya mereka yang siapkan ya. Artinya bagaimana kemudian memasak sesuatu yang tetap bisa dikonsumsi jam 12 siang dan seterusnya, itu mereka. Tapi bagaimana memastikan bahwa anak-anak kita tetap mendapatkan asupan gizi yang baik, pengelolaan waktu makannya dan segala macam, kan mungkin itu juga yang dikerjakan manajemen gitu ya, supaya tidak mengganggu waktu mereka belajar. Gimana tuh Pak sejauh ini MBG Pak? Sebelum terjadinya pengiriman MBG, kita tuh MOU dulu dengan pihak dapur. Bahwa muncul item-item, intinya terjadi penjaminan makanan yang dikonsumsi itu layak, bergizi sesuai aturan yang berlaku. Sebelum didistribusi, kami ada timnya, tim MBG, kita memastikan kita buka, kita cium, kalau ada aroma yang kurang basi, kita umumkan jangan dimakan.
Memang tidak semua basi, kadang sayurnya, kadang lauknya, kadang buahnya, enggak Karena layak. saking banyaknya. Ya, kita maklum karena pengadanya banyak ya. Betul. Tapi itu sebagai tindakan antisipasi, jangan sampai ada kabar ada yang keracunan segala macam. Dan untuk kelas 12 yang PKL kita itu minta itu bahan makanan kering, sehingga nanti per 2 minggu sekali itu anak-anak ngambil ke sini makanan kering dalam bingkisan ataupun orang tuanya. Oke. Ya, tetap kita semua salurkan baik kelas 10, 11, 12. Tetap mereka akan kebagian semua gitu ya. Berarti minus yang mereka sedang PKL ya. Tapi itu kita Tapi bikin dalam PKL bentuk dikasih juga. Oh ya, Dikasih. Dalam bentuk kering. Berbentuk kering. Makanan kering. Gitu, ada. dikirim Iya, maksudnya. dikirim. Wah, ini saya baru tahu lah. Ini Gitu. saya baru. Jadi MBG juga Kelas 3. diberikan ke Iya. ke anak-anak yang sedang PKL. Itu didistribusi ke tempat PKL-nya. Enggak, di Anaknya kita ditampung. Panggil ke sini 2 minggu sekali. Oh, jadi jatah 2 minggu atau Iya, jatah gitu iya, ya mereka gitu, ambil. iya, Oke. gitu. Satu pertanyaan sedikit saja Pak soal MBG, nanti kita akan ke yang lain. MBG ini di SMK 3 mungkin baru berjalan sekitar sebulan mungkin atau 2 bulan? Sebulan terakhir ya. Iya. Ada, karena kita harus kabarkan ke pemerintah nih Pak. Iya. Ada perubahan yang Bapak lihat nggak dari sebelum dan sesudah ini, selama sebulan ini? Perubahan Dalam pertama- banyak hal. Perubahan pertama, anak-anak nggak gampang ngantuk ya. Oh ya? Karena sebelumnya saya sering nanya, anak memang kurang makan, bener sarapan nggak, kemudian uang jajannya kurang. Dengan MBG ini benar-benar membantu buat anak-anak yang ekonominya menengah ke bawah. Kemudian bagi orang tua senang, uang jajannya Uang berkurang. jajannya utuh ya. Kemudian dapat jaminan makanan yang bergizi. Bagi guru senang juga, karena Guru kebagi nggak Bu? Enggak. Kebagi Kebagi ininya, sibuknya. Kebagi sibuknya, riweh ya, Bu, ya. Sibuk, ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya MBG kan ya, gitu. Alhamdulillah lah anak bisa makan lebih dari 1 kali. Kan pertama dari rumah bekal untuk istirahat pertama, MBG untuk istirahat kedua gitu. Oke. Baik, kita akan masuk ke soal rencana jangka panjang SMK 3 ya. Hari ini mungkin tantangannya tadi sudah disampaikan, tantangan soal rekrutmen, kita nyebutnya rekrutmen ya, seolah-olah jadi rekrutmen anak untuk perusahaan ya Bu ya, padahal untuk anak sekolah ya. Jadi dari mulai rekrut anak untuk akan jadi siswa di SMK 3 tuh ada sedikit masalah yang mudah-mudahan nanti akan ketemu jalan keluarnya dan seterusnya. Tapi tantangan itu kan tadi ya Bu ya, pergerakannya tuh cepet banget, kebutuhan industri juga berubah-ubah dan seterusnya. Seberapa cepat SMK juga bisa, SMK pada umumnya lah termasuk SMK 3, bisa merespon kecepatan perubahan industri Pak, Bu? Kita kan sering komunikasi dengan alumni, dengan HRD, Bu ini mungkin banyak informasi juga, kebutuhan spesifikasi tenaga kerja itu apa saja sih? Oke. Sementara kita dihadapkan, sekarang ada istilah Gen Z ya, Ya. yang itu perusahaan nggak suka sekali. Masa sih Pak? Ini Genji semua nih Pak. Gen Z dalam Ini maaf ya. dalam tanda kutip ya. Kenapa Pak? Kenapa? Mereka pengen gaji gede tapi malas. Ya. Itu Gen Z. Ini yang mengatakan HRD bukan saya. Iya, Pak, ini kok anak-anak sekarang kok seperti ini, beda yang 5 tahun yang lalu. Itu PR buat kami, sehingga yang apapun yang murid yang masuk ke kami dengan regulasi pemerintah yang seperti tadi, tugas kami itu mencetak dengan sekeras-kerasnya sesuai dengan kemauan pihak pengguna atau industri. Loh, artinya Bu Heni dulu kalau menempa anak tuh segini, sekarang mah harus gini. Iya, Harus betul, keras, harus keras. banget ya. Tapi kan fakta itu tidak bisa kita pungkiri bahwa hari ini kita sudah masuk di generasi Z Iya, dan bahkan betul. sudah alpha ya. Betul, Itu betul. treatmentnya jadi lebih kenceng lagi atau gimana? Lebih kenceng. Lebih kenceng lagi. Jadi tugas guru tuh sekarang ngajar. Masalahnya gurunya juga udah Gen Z kan? Iya. Gurunya juga. Ngajar bukan beban sekarang, yang beban itu mendidik. Luar biasa capek kami dalam hal mendidik ya. Oke. Guru yang Gen Z akan bertemu dengan anak-anak yang juga Gen Z. Manajemen
yang sudah lebih senior bertemu dengan guru-guru yang Gen Z, Pak. Iya kan? Betul. Treatmentnya berbeda nggak, Pak? Berbeda sekali. Berbeda sekali. Berbeda sekali. Baik ketika perilaku keseharian, cara berpakaian di kelasnya, tapi tidak semuanya negatif, banyak juga positif. Banyak yang positif, ya. Karena guru yang Gen Z mampu membaca kemauan itu siswa. mungkin kita nggak bisa. Kita orang-orang senior nggak bisa. Iya. Mereka lebih relate dengan anak-anak Dan mereka bisa dekat. Pak, kalau dengan beberapa poin tadi yang disampaikan Bapak Ibu, ini membuat PR kita lebih tinggi nggak untuk mempertahankan mutu? PR-nya semakin tinggi dan semakin berat. Isu eksternal hari ini luar biasa. Tantangan eksternal luar biasa. Tapi insya Allah lah kita bisa, insya Allah kita akan mampu berusaha. Saya gitu, sih, kalau SMK 3 sih percaya saya. Nah, itu. harus bisa. Harus bisa. Tadi siswa 2000 sekian, 2000 berapa? 2636. Guru? Guru 127. Wah, udah kebayangkan kalau upacara bendera tempatnya. Luar biasa. Oke, tapi sejauh ini apa yang masih terus menjadi PR dari SMK 3 untuk menjawab tantangan industri itu? Ya meningkatkan mutu, kedisiplinan, terutama soft skill ya, gitu. Itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 selalu ditingkatkan gitu supaya industrinya juga nyaman kan di sini gitu. Ya pinginnya industri kan soft skill yang bagus gitu. Berarti dari kelas 1 juga kan diadakan ketarunaan. Oh iya. Gitu. Itu kelas 2, kelas 3 gitu supaya anak-anak sekarang itu kan tahu sendiri lah. Gitu. Iya betul. Ya tadi kita bicara soal Gen Z dan Gen Alpha begitu ya, sudah sangat berubah begitu ya Bu ya. Oke, tapi tujuan kita tetap bagaimana kemudian mutu lulusan, ya kan? Mutu lulusan itu tidak jadi menurun gitu ya, apapun yang terjadi di dalam. Karena yang terjadi di dalam tentu tanggung jawabnya manajemen untuk gimana caranya mengupgrade terus ya Pak ya. Oke, kita tinggal beberapa menit lagi berarti ya. Tinggal 3 menit terakhir Bapak Ibu. Tapi mohon izin nih Bapak Ibu, abis ini kita mau podcast sama anak-anaknya boleh ya? Boleh silakan. Kalau di SMK 3 apa yang menjadi kelebihan dari anak-anak Pak? Bu, kira-kira salah satunya? Kan banyak piala ya. Wah. Banyak piala. Baik ekstrakurikulernya. Kayaknya pasti sekarang lagi nyiapin ini ya, lemari baru ya kayaknya. Karena pialanya banyak sekali. Banyak sekali. Itu nggak bosan jadi juara terus, Bu? Oke. Baik, saya punya satu games, dijawab bareng-bareng aja. Tapi mudah-mudahan sih jawabannya selalu sama ya, misalnya yang ini benar, yang ini benar. Gitu. Karena kalau enggak bahaya ini. Pak, Bapak Ibu jawab dengan cepat, nanti mungkin Bapak atau Ibu bisa menyampaikan alasannya. Oke? Yang pertama adalah, ini soal benar atau salah saja. Benar atau salah, nanti Bapak Ibu bisa sampaikan alasannya. Yang pertama nih, semua lulusan SMK pasti langsung kerja. Benar. Oh, Benar. ini garansi banget berarti ya? Iya. Benar. Apa tuh alasannya? Kenapa? Pak Pasis. Yang membedakan cuma masa tunggu saja. Iya juga sih. Oh iya ya. Artinya dia tetap kapanpun akan tetap dapat kerja. Mutu yang kita pertahankan adalah masa tunggu yang tidak lama. Oke, itu poinnya. Itu poinnya ya. Yang kedua, magang di industri sama dengan bekerja. Benar. Benar nggak Bu? Magang di industri sama dengan bekerja. Ya. Betul. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya bagaimana kemudian Bapak Ibu dan juga guru-guru yang menjadi guru pembimbing mungkin ya ketika anak-anak di industri itu untuk memastikan bahwa mereka benar-benar bekerja di industri, Bu, biasanya. Apa yang dilakukan begitu datang ke perusahaan misalnya, melakukan pendekatan dengan anak-anaknya atau gimana biasanya? Kita Kan ada monitoringnya. Monitoring. Ada ya, monitoring gitu. di program PKL sebetulnya kan semi magang buat anak juga ya. Iya. Ketika anak sudah tahu detail karakter budaya industri itu, mereka bisa tidak jauh dari itu. Oke. Jadi benar-benar mereka harus vibe-nya tuh vibe bekerja di sana itu ya. Yeah. Oke, berikutnya. Lulusan SMK hanya bisa bekerja di pabrik. Tidak. Tidak juga. Wah, ini. Apa nih, Pak? Kenapa?
Kan Ibu-ibu. lulusan SMK ada yang di pabrik, ada yang jadi pegawai negeri juga, Oh, iya. kayak polisi. Oh, di kita ada yang dari Gitu, sini, Bu. ada. Ada yang sedang Banyak. latsar ya. Di RRI. Oh, itu gitu. ada yang sedang dari sini. Oh, Ada yang tahun ini. Bener sih jadi PNS berarti ya. iya, gitu. Wirausaha juga banyak. Wirausaha banyak, gitu. Yang kuliah juga malah meningkat. Oh, Yang justru ke perguruan tinggi negeri, alhamdulillah animo dari semakin SMK tahun 3 makin meningkat. semakin meningkat, gitu. Percayaan dari perguruan tinggi. Gitu. Jadi tanpa tes. Wow, oke, luar biasa. Gitu. Jadi anggapan kalau masuk SMK susah kuliah tuh Bohong salah. sekarang itu, Salah, iya. ya. Berikutnya Bu, sertifikat kompetensi itu lebih penting dari ijazah. Ya. Iya. Kalau Bagi untuk SMK iya berarti ya? Ya. Oh, gitu, ijazah juga penting, gitu. Sertifikat keahlian, terutama untuk yang bekerja kan. Kompetensi keahlian, karena kalau udah bisa kompetensi ini perusahaan pasti udah, diambil. auto lulus ya. Gitu, iya. Berikutnya nih, kalau nggak punya soft skill, Ya. meskipun pinter teknik, pasti susah dapat kerja. Ya. Ya. Karena soft skill itu utama, 80%. Tadi dari awal Ya. kita ngomong soft skill ya, Bu, Ya. ya? Oh, Ya. betul berarti. Berikutnya adalah industri lebih pilih lulusan sarjana untuk posisi tertentu. Iya. Iya, atau kalau posisi posisi tertentu, iya ya. tertentu, iya. Tapi untungnya SMK 3 sudah bisa menjawab. Rupanya lulusannya juga bisa masuk di perguruan tinggi negeri. Iya, betul, Ya. betul. Oke, pertanyaan terakhir. SMK Negeri 3 Kuningan sudah menyiapkan siswanya sejak kelas 10 untuk Iya. dunia kerja. Betul. Sejak mereka masuk. Iya, Iya. iya. Karena kita Betul. menerapkan budaya kerja. Iya. Terus kan sesuai dengan ISO juga kan ada program kerja setiap wakasek, setiap wakil kepala sekolah kan. Itu keterserapannya berapa persen. Oh. Gitu. Jadi di Humas sendiri kan 85% harus terserap di dunia industri. Oh, iya. Kalau sampai Kita nyebarin angket dari kelas 10. Ini rencana mau kemana? Iya. dari kelas 10 mereka Iya. sudah ini ya. Ketika yang sudah memilih kerja, jadi kita fokus bimbingan konselingnya kita ke kerja. Oke. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Sudah memberikan kesempatan kami ngobrol-ngobrol siang Ya. ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi closing statement lah, mungkin masing-masing 1 menit. Ini kameranya, Bu Heni dulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa kami. Apa? Apa nih kira-kira pesan atau apa gitu? Jangan takut untuk masuk ke SMK 3. Insya Allah kami guru SMK 3 akan siap melayani yang masuk ke SMK 3 dan siap untuk menyalurkan tamatannya ke dunia usaha dan industri. Luar biasa. Oke, Pak Sis boleh. Kemampuan siswa masa kini tentu harus di-upgrade untuk menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja sesuai permintaan perusahaan yang datang ke SMK 3. Tugas manajemen mutu dan semua warga sekolah mencetak siswa sesuai harapan orang tua selama. Oke, baik Bapak, terima kasih Ibu, Pak Sis dan juga Bu Heni, terima kasih banyak sudah menerima kami di sini dan mudah-mudahan goalsnya adalah bagaimana kemudian sebanyak mungkin siswa-siswa yang memilih sekolah di jalur SMK itu bisa terserap di dunia industri, bisa di pabrik, bisa di perusahaan, bahkan bisa kuliah, gitu ya. Terima kasih sudah menyimak program ini dan jangan lupa program ini bergambar, jadi Anda bisa menontonnya di YouTube channel, sekaligus juga secara audio Anda bisa mendengarkannya di 94,8 FM Pro 1 RRI. Juga jangan lupa ada episode lain dari sekolah ini di Pro 2. Nanti kita akan juga hadirkan untuk Anda. Saya M. Subhan, selamat siang.